Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah kita umat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia akan melaksanakan sebuah perayaan yang besar, sebuah perayaan yang disyariatkan oleh Islam kepada seluruh umatnya ketika usai menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Salah satu yang dianjurkan ketika kita masuk pada 1 Syawal yakni menjalankan sholat Aid. Aid itu berasal dari akar kata al-aud. Al-aud itu artinya kembali. Kenapa kembali? Karena perayaan Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, akan berulang dan kembali lagi tiap tahun. Perayaan ini tidak hanya satu kali, tapi tiap tahun kita akan berulang kali akan menjalaninya. Bisa juga dari ungkapan audis surur, kembalinya kebahagiaan. Karena setelah kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu kita, akhirnya Allah memberikan satu kegembiraan. Kegembiraan itu kembali kepada seluruh umat Islam. Ini akhirnya dinamakan Aid. Maka pada hari raya yang berbahagia ini, Islam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk menjalankan sholat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarahnya, sholat Aid ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, di mana yang pertama kali disyariatkan adalah sholat Idul Fitri, kemudian baru sholat Idul Adha. Sebagai dasar dari pelaksanaan sholat Aid, ini adalah diambilkan dari surat Al-Kautsar ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Menurut para ulama ahli tafsir, perintah sholat dalam surat Al-Kautsar ini diarahkan kepada sholat Idul Adha dengan qarinah bahwa setelahnya ada perintah kurban. Sholat yang setelahnya ada perintah kurban ini menandakan bahwa itu adalah sholat Idul Adha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, diceritakan bagaimana bahwa Nabi ketika itu menjalankan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, di mana ketika itu masyarakat sudah berkumpul menunggu kedatangan Nabi. Kemudian Nabi akhirnya datang. Kemudian Nabi mengajak sholat. Setelah sholat kemudian Nabi berkhutbah, memberikan wejangan-wejangan, memberikan mauidhah, nasihat kepada umat Islam ketika itu. Dari kejadian ini akhirnya para ulama fikih mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dilaksanakan secara berjamaah. Namun diperbolehkan dilaksanakan secara pribadi-pribadi. Dilaksanakan berjamaah pun juga tidak ada batasan, boleh secara banyak jumlahnya, tidak harus 40 orang sebagaimana dalam sholat Jumat, boleh 30 orang, boleh 20 orang, atau bahkan pun boleh 1 orang. Kemudian ulama fikih juga memberikan satu hasil ijtihad hukum bahwa khutbah dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya sunnah. Jadi boleh sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tanpa khutbah pun juga boleh. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu khutbahnya hukumnya adalah termasuk wajib. Kemudian sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah termasuk kelompok sholat-sholat yang disunahkan. Karena dalam Islam sholat yang hukumnya wajib itu hanya 5 saja.
5 sholat fardu yang tiap hari kita kerjakan itulah yang wajib, sedangkan yang lain tidak diwajibkan, maksudnya hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menyampaikan khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Dalam sehari semalam ada 5 sholat. Kemudian ada sahabat yang bertanya, hal alayya ghairuha, apakah saya ada kewajiban selain 5 hal itu Nabi? Kemudian Nabi memberikan jawaban, la illa anta tawwa'a, tidak ada yang wajib lagi kecuali kamu mengerjakan sholat sunnah. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama fikih menyimpulkan bahwa hukum sholat Aid, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya sunnah muakkad. Maka saya mengajak kepada diri saya dan para pemirsa, mari kita song-song datangnya Hari Raya Idul Fitri ini dengan kebahagiaan. Karena kita dianjurkan untuk surur, berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Bersyukur kita semua dijauhkan dari penyakit dan bala dan petaka. Kita dijauhkan dari musibah dan kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.